warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Redo di Energi Kreatif. Oke teman-teman, sekarang saya mau bahas masalah turbin angin ya. Oke. Ini turbinnya besarnya dia 300 watt. Ada spesifikasi di sini. Outputnya DC 12 volt. Berapa ampere? 300 watt dibagi 12, kira-kira segitu. Oke, ini blade-nya. Saya cuman bawa 2. Oke. Sisanya di sini. Ini dia sisanya. Total ada 6 blade. Jadi macam-macam, ada yang 3 blade, ada yang 6 blade, ada yang 5 blade, tergantung dari desain masing-masing. Kajiannya panjang, pemilihannya kenapa jumlah blade-nya harus sekian dan sekian. Para engineering sudah mendesain sehingga kita tinggal pakai saja. Kabar baiknya seperti itu. Oke, saya preparation tools dulu. Saya membutuhkan Allen key 6 atau 5 ini. Oke, saya biasanya menggunakan tools untuk, dan kita prepare semuanya supaya kita dimudahkan saat kita bekerja ya teman. Tools banyak pilihannya, banyak mereknya, tapi kita pakai yang rata-rata orang pakai dan testimoninya baik. Oke, L5 ya, L6 rupanya. Saya buka dulu tube-nya atau cover depannya, cupnya saya buka. Allen key saya pendek karena memang sesuai kebutuhan. Saya modifikasi dan ada juga ballnya. Ada ballnya untuk bisa miring. Oke, dalamnya seperti ini, terdapat mur atau nut. Kemudian ada ring pair, ada ring flat, dan juga ada Allen key yang kecilnya, baut yang kecilnya. Ini hanya teknis pemasangan blade saja. Oke, saya butuh L4. Saya akan coba longgarkan satu, saya pasangkan. Ternyata teman-teman pernah ada yang pasang sendiri blade-nya, ternyata salah orientasi. Blade-nya itu berputarnya clockwise ke kanan. Kalau kita berhadapan dengan turbin anginnya berputar ke kanan. Oke. Coba kita lihat, ini kan nggak pas ya, kita nggak bisa paksakan. Nah, dengan seperti ini kita pas. Oh sorry, putarnya berarti kalau anginnya dari sini, putarnya ke kiri. Ups, berat, sorry. Oke. Pas. Betul seperti ini. Nah, ini kan nggak masuk. Sulit. Nah, betul ya teman-teman ya, kalau angin datang dari depan, kemudian dia akan menyapu. Oke, saya sedikit bingung arah mana yang benar. Nah, yang ini yang benar, ini buntutnya. Angin datang dari sini, dia berputar ke sana. Kemudian ini ada semacam airfoilnya. Karena kalau angin datang dari sini, dia menyapu ke arah sini, itu depannya besar ini bukan seperti itu. Tapi yang harus menyapu adalah leading edge-nya atau
blade yang depannya, sehingga orientasinya benar seperti ini. Angin menyapu bagian leading edge-nya, itulah yang akan membelah angin lebih awal. Oke, ring flare-nya terlebih dahulu, baru ring pair, baru murnya. Kemudian ring flare, ring pair, dan mur. Oke, kita pasangkan. Saya memakai Allen key T ini memudahkan, opsional, tapi Allen key T ini hanya untuk mengencangkan sampai dengan torsinya setengah kebutuhan. Kedepannya kita kencangkan dengan menggunakan Allen key yang model seperti ini karena lebih torsinya lebih kuat. Anyway, ini hanya saya memberikan contoh saja. Dan ini L13, kita menggunakan kunci ring pas akan lebih baik daripada kita menggunakan kunci Inggris karena space-nya berbeda. Oke, saya akan cari kunci 13 saya. Ini kunci 13 ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita nggak punya, kita menggunakan kunci Inggris juga oke. Hanya space-nya kita perlu perhatikan dan perlu kita cek bahwa ukurannya fit benar. Oke. Seperti itu. Dan kita pasangkan depannya. Dan juga ada mechanical tail brake-nya, kita pasangkan seperti ini. Kita lihat di sudutnya bahwa tailnya ini atau ekornya ini memiliki sudut, yang mana fungsi sudut tersebut ketika anginnya sudah terlampau kencang, maka dia akan membanting agar turbin anginnya menghadap ke arah angin yang membuang ke arah berlawanan atau ke arah lain supaya wind turbinnya tidak rusak. Wind turbin sendiri memiliki RPM tertentu untuk menghasilkan tegangan listrik, ada maksimalnya, sehingga mechanical tail ini membatasi RPM-nya. Ya, anginnya kencang sekali, kemudian ketika pada ukuran tertentu, kecepatan angin tertentu, maka ekornya akan membuang sehingga wind turbinnya tidak melebihi dari limit speed yang diizinkan. Oke, kemudian kita lihat di sini teman-teman. Ini ada yang warna hitam ini, saya tunjukkan blade. Ini adalah controller turbin angin. Tinggal masuk saja 12 voltnya ke ground dan salah satu fasa, maka keluarannya akan 12 volt. Fungsinya bila mana turbin angin ini melebihi 12 volt, maka controller itu bertugas untuk menahan supaya tetap di 12 volt, maksimal 12,8 volt. Dan ampernya pun dibatasi ketika pada beban yang kita pakai ada short, maka short tersebut tertahan protection di controllernya sehingga tidak akan konslet menuju ke turbinnya. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang saya mau cerita kenapa sih energi kreatif ini terjun di bidang new and renewable energy. Jadi kita ini punya misi, yaitu ingin mengelektrifikasi Indonesia, atau energi kreatif itu dibentuk oleh saya sendiri sebagai founder atau yang merintis begitu. Jadi saya ada concern terhadap kenapa sih Indonesia kok banyak kepulauan yang sulit mempunyai power plant sendiri. Nah, dimulai dari rasa kepedulian itu, maka energi kreatif terjun secara langsung di bisnis atau di usaha new and renewable energy itu dengan basic atau dengan pemikiran bahwa minimal saya bisa mengedukasi ketika pihak dari pemerintah sudah menghibah
ternyata testimoninya 1, 2 atau maksimal 5 tahun mereka tidak survive karena berbagai macam faktor, yaitu anggaran yang terbatas, kemudian maintenance, tidak adanya tenaga ahli, tidak adanya teknisi yang memaintain, pemerintah pun terbatas, sehingga saya berinisiatif untuk bisa berikut serta atau ada andil juga untuk membantu pemerintah dalam hal ini mengedukasi di bidang new and renewable energy, karena concernnya terhadap energi listrik di pedalaman. Mengedukasi ini seperti apa langkah yang kami sudah lakukan, yaitu kami tentunya perlu operational fund atau perlu pendanaan operasional, sehingga saya memutar otak dan berinisiatif untuk bertugas sebagai penyedia dari equipment atau alat-alat panel surya, turbin air mikrohidro, turbin angin, dan alat konversi energi lainnya. Kemudian alhamdulillah kita menyisihkan sebagian dari keuntungan tersebut untuk mendanai operasional ketika kita mentraining. Contoh, saya ambil skupnya di SMK. Oke, maaf sambil minum ya. Proyek yang pertama kali Energi Kreatif lakukan tahun 2014, kita mentraining di salah satu SMK yang dekat dengan markasnya Energi Kreatif, yaitu di SMK 1 Depok. Alhamdulillah waktu itu kita membawa prototipe satu buah turbin angin yang skala kecil 100 watt dan juga mengajarkan bagaimana panel surya itu bekerja, prinsip-prinsip dasarnya. Nah, mudah-mudahan dengan langkah kepedulian tersebut kita mengintroduce atau mengenalkan renewable energy ini bisa menumbuhkan minat bahwa ada loh marketnya, ada loh kebutuhannya di new and renewable energy, karena Indonesia negara kepulauan dengan banyak sekali gugusan pulau-pulau terluar atau pulau-pulau kecil yang penduduknya hanya mungkin di bawah 1.000 orang. Mereka membutuhkan power plant sendiri karena sumber daya mereka kalau kepulauan itu angin, matahari, dan air biasanya. Nah, mostly yang mana nanti kita itu kan based on position, kita justifikasinya. Nah, sehingga seiring waktu berjalan Energi Kreatif ini tumbuh ke arah menjadi penyedia atau penyuplai panel surya. Tentunya itu hanyalah bisnisnya saja, tapi tujuan utamanya adalah ketika user membeli alat ke kita atau kita dipercaya oleh user untuk mendesain sebuah sistem, kita akan memberikan seluruh paket edukasinya, baik itu ke usernya langsung, ke pengguna, ke masyarakat sebagai pengguna, kemudian ke pihak-pihak terkait bahwa seperti apa sih kedepannya cara maintain, karena tujuan utamanya adalah harus sustain. Sebuah sistem itu harus kita desain sebaik mungkin, kemudian bagaimana mekanisasi perawatannya, bagaimana pengaturan keuangannya, tentunya itu dilakukan oleh tim yang lebih ahli dari sisi user, tapi kita bertugas untuk menyampaikan bahwa ini alat ada maintenance, ini alat ada lifetime-nya, ada consumable part-nya. Contoh panel surya itu kita membutuhkan baterai atau aki sebagai storage sistemnya, sehingga yang kita sampaikan di sini komprehensif. Nggak boleh kita menyampaikan sebuah energi, sebuah konversi energi, atau kita berjualan alat teknik, tapi kita tidak menyampaikan resiko-resikonya. Tentu semua ada resiko, tapi resiko itu bisa kita pahami dan kita tindak lanjuti, sehingga kita punya waktu untuk menabung ke depannya, untuk memaintain. Kemudian Energi Kreatif pun menyediakan jasa konsultasi, karena bagaimanapun juga kita manusia hidup membutuhkan orang lain, pasti ada yang lebih ahli, dan kita berusaha untuk mengupgrade ilmu kita untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.
terutama untuk scoopnya di sini adalah yang terluar, yang terpencil, dan juga yang belum terelektrifikasi, atau di mana sistem kita pasang itu menjadi tanggung jawab kami untuk memaintain ke depannya. Memaintain banyak cara, bisa melalui technical assist, bisa melalui visit langsung, bisa melalui secara tidak langsungnya kita mentraining warga-warga lokal di sana untuk how to maintain, bagaimana untuk bisa merawat, troubleshootingnya. Ya memang aksesnya adalah telepon, itu satu-satunya jalan ya, tapi seringkali kita menyarankan bahwa tolong kirim satu dua orang teknisi yang memang punya passion di bidang teknik, suka ngoprek, kirim ke kita gojlok di sini 1-2 hari. Mereka akan menjadi minimal mereka punya pandangan seperti apa cara mengukur arus, bagaimana cara mengukur tegangan, bagaimana cara wiring atau troubleshooting yang terjadi. Karena basicnya adalah mereka ini atau alat-alat ini plug and play semuanya. Kita tinggal pasangkan sesuai prosedur yang berlaku, kemudian kita tinggal rawat mereka. Baik, seperti itu sih kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan banyak para pengusaha lainnya ataupun teman-teman yang mempunyai kepedulian di bidang renewable energy, terkhusus untuk Indonesia yang memiliki kepulauan gugusan, kepulauan kecil, terluar, tidak terjamah oleh listrik negara, kita bisa bantu melalui berbagai macam cara, sehingga mudah-mudahan taraf hidupnya atau dengan adanya energi ini semua bisa menopang kehidupan menjadi lebih baik. Oke sih gitu, mudah-mudahan semua teman-teman ada beberapa yang terinspirasi atau mungkin memiliki ide-ide untuk pengembangan. Silahkan, sangat kita open mind sekali untuk berdiskusi, karena ini menjadi masalah bangsa Indonesia dan keahlian saya di bidang teknikal, sehingga itulah kontribusi yang bisa saya lakukan ya. Kemudian teman-teman yang lain juga ada yang bergerak di bidang yang sama, semakin banyak akan semakin baik, karena 10 orang, 10 volunteer, 10 pengusaha tidak akan cukup untuk menangani Indonesia yang segini luasnya. Oke teman-teman, seperti itu aja sih. Mungkin insya Allah di video berikutnya saya akan sharing tentang bidang yang lain. Dan jangan lupa ya, harus ingat klik like and subscribe, follow juga Instagram dan YouTube kami. Oke, tunggu video-video edukasi berikutnya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan di video terdahulu bahwa ada yang terlewat, bahwa di blade turbin angin ini kita lihat strukturnya bahwa dia twisting atau melintir. Kemudian struktur dasarnya itu ada bagian bawahnya atau apa ini disebutnya ya, bagian bawahnya ini datar, kemudian bagian atasnya ini berupa airfoil. Ini namanya wingtip atau ujung, wing root atau di bagian pangkal, leading edge bagian depan, dan trailing edge bagian belakang. Ini leading edge, ini trailing edge. Kemudian kita pasangkannya bahwa sesuai dengan sudutnya. Di turbin angin ini memiliki sudut permukaan, sehingga kita harus paskan sesuai dengan sudutnya. Oke.
settingan dari pabrik sudah membentuk sudut-sudut tertentu, sehingga ketika angin datang dari sini dia akan terbuang ke sana, dan akibatnya turbin angin akan berputar ke arah sini, dan leading edge ini akan membelah angin. Kemudian perbedaan tekanan dari efek airfoil ini akan menyebabkan wind turbine terus berputar karena ada perbedaan tekanan. Tekanan di permukaan belakang lebih rendah dari permukaan tekanan depan. Kira-kira seperti itu. Sehingga menyebabkan, kalau di pesawat udara, menyebabkan lift atau menyebabkan gaya angkat. Nah, dalam hal ini turbin angin akan memudahkan untuk dia tetap rotate, begitu, akan tetap berputar, karena sejatinya ketika tekanan di atas lebih rendah maka dia akan terlempar ke sana atau mengangkat, sehingga turbin anginnya akan terlempar untuk tetap berputar. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada yang punya referensi lebih dalam mengenai blade turbin angin, silahkan di sharing dan di feed ataupun di kolom komen kita. Dan ini pada video di awal saya tidak menyebutkan bahwa tail mechanism ini sebagai safety mechanical atau pengaman mekanis, sebagai pengaman dari turbin angin agar tidak overspeed, bertugas untuk membuang atau mengarahkan turbin angin ke arah lain sehingga tidak menghadap ke arah datangnya angin, berfungsi sebagai penurun kecepatan, safety mechanical, membuat turbin anginnya nengok, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf di video pertama ada kekurangan, kita evaluasi lagi.